Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita mengawali rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua, saudara-saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Renungan hari ini yang diangkat dari 1 Tesalonika 5 ayat 5. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang, kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada yang mengatakan bahwa tidur yang berkualitas itu adalah tidur tanpa bermimpi. Tetapi orang ingin tidur dengan mimpi yang indah. Bagaimana hubungan antara berjaga-jaga dengan tidur? Bagaimana kita dikatakan hendaklah engkau berjaga-jaga, padahal sebenarnya kita membutuhkan waktu untuk tidur yang berkualitas. Bagaimana ini bisa relevan? Titik temunya adalah dalam status sebagai anak-anak Allah. Ini menjadi titik berangkat kita. Artinya apa? Karena kita adalah anak-anak terang, maka ketika waktu masih siang, maka bekerjalah. Tetapi jika sudah waktunya malam, maka beristirahatlah. Ada perbedaan yang sangat signifikan antara anak-anak terang dan anak-anak gelap. Jika anak-anak terang bekerja pada siang harinya, anak-anak gelap juga mungkin melakukan yang demikian. Tetapi terletak pada malamnya. Anak-anak gelap, mereka mengusahakan bagi hidup mereka, tetapi ketika malam tiba, mereka menghamburkannya kepada sesuatu yang sia-sia. Yang sia-sia tersebut dikatakan adalah kemabukan dalam perikop ini. Artinya saudara, ketika kita disebut sebagai anak-anak terang, maka pagi, siang, dan malam kita tidak akan menyia-nyiakan sedikit pun waktu kita untuk hal-hal yang tidak perlu. Kita mengusahakan dari pagi, tetapi kita tidak menghamburkan pada waktu malam. Mungkinkah kita dapat beristirahat dengan tenang jika kita telah mengerjakan sesuatu yang sia-sia? Mungkinkah kita berkata, aku akan pergi dalam damai ketika kita akan menghembuskan napas terakhir kita, ketika kita akan mati, padahal kita melakukan sesuatu yang sia-sia? Jika kita sudah beristirahat, kita tidak mengubah apapun. Jika kita sudah mati, kita tidak dapat mengubah apapun. Status kita dalam keberdosaan, dalam kesia-siaan itu tidak akan berubah pada waktu kita sudah mati. Tetapi status kita sebagai anak Allah juga tidak akan berubah ketika kita mengakhirinya dalam kematian kelak. Sehingga saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah perjalanan kita, perjalanan yang bersifat linear, bahwa semuanya akan memiliki titik tentu untuk berakhir. Tetapi anak-anak Allah, mereka akan hidup tanpa menyia-nyiakan waktu mereka. Kita akan hidup dengan penuh kesadaran, berbaju jirahkan iman dan kasih, berketopongkan pengharapan dan keselamatan. Hiduplah dalam ketentuan itu, maka pergunakan waktu saudara untuk Tuhan. Selagi waktu masih siang, bekerjalah. Jika sudah ada waktunya untuk beristirahat, maka beristirahatlah. Jangan menghambur-hamburkan segala sesuatunya dengan kesia-siaan. Ingat, masa akhir itu menentukan. Sesuatu yang baik bisa tidak berguna pada waktu terakhir. Setialah dalam perkara yang kecil, maka Tuhan akan memberikan perkara yang besar. Tuhan memampukan. Amin, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah yang memelihara hidup kami, yang menjadikan kami sebagai anak-anak. Tuhan terangi hati kami,
bukakan hati Tuhan. Berkati dan kuatkan kami, sehingga kami setia dalam segala perkara. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.